Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Mahmud Hidayat Masruri. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 25411040807175. Pada video praktik mengajar ini, saya akan melaksanakan pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di MAN 1 Cilacap dengan materi peristiwa Fathu Makkah. Video ini saya buat sebagai bagian dari pelaksanaan UKIN atau uji kinerja untuk menilai kompetensi pedagogik dan profesional saya sebagai seorang guru. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semua ya? Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita awali kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca kalimat basmalah tadi bisa membuat kita semua dimudahkan dalam mencari ilmu. Allahumma. Baik, untuk kelas 10-8 ya hari ini. Selanjutnya saya absen dulu ya untuk mengecek kehadiran. Al-Azam, Ali Hasan, Alisa, Ali Safiyah. Baik, sudah saya absen semua. Yang tidak ada berarti 3 orang ya. Audrey sakit, kemudian Khairotunisa sama Latvia dispen. Baik, ya. Untuk selanjutnya ya, sebelum kita memulai kegiatan belajar tadi sudah berdoa. Nah, sebagai warga negara yang baik, ya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, nanti diiringi dengan musik yang sudah saya sediakan. Nah, sekarang silahkan semuanya berdiri, ya, sikap sempurna terlebih dahulu. Ya. Indonesia tanah air tanah di sana aku berdiri jatuh. Indonesia, oh bangsa tanah air, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka. Indonesia Raya merdeka. Hidup Afrika dan
Silahkan bisa duduk kembali. Selanjutnya pada pertemuan minggu lalu ya kita telah menyelesaikan satu materi, yakni materi tentang perkembangan Islam periode Madinah. Kita sudah tahu ya strateginya. Strateginya apa kemarin? Ada 3. Yang pertama ya membangun masjid. Masjid apa dan apa yang dibangun? Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Kemudian setelah mendirikan masjid, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin. Kemudian yang ketiga, ya, membentuk atau menyusun suatu aturan yang namanya Piagam Madinah. Nah, melalui Piagam Madinah ini, ya akhirnya kemarin Rasulullah mampu mewujudkan umat yang dikenal dengan umat Madani. Lalu kira-kira apa yang terjadi ya setelah Rasulullah itu berhijrah? Apakah ketika Rasulullah berhijrah itu artinya perjuangan dakwahnya sudah selesai? Belum. Lalu apa? Setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ketika itu Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kira-kira ya kondisi masyarakat Mekah itu ketika ditinggal oleh Rasulullah seperti apa? Apakah mereka sudah Islam atau masih jahiliyah atau bagaimana? Ketika Rasulullah ini meninggalkan kota Mekah kemudian berhijrah ke Madinah, kira-kira bagaimana kondisi masyarakat Mekah pada saat ditinggal itu? Coba kita kembali lagi ke alasan, ya alasan Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Alasannya apa? Untuk mencari perlindungan, untuk menyelamatkan umat Islam dari siksaan kaum kafir Quraisy. Nah, otomatis kalau seperti itu, kondisi masyarakat yang ada di Mekah itu seperti apa? Sudah Islam atau masih jahiliyah? Ya, masih jahiliyah. Nah, kemudian sekarang kalau kita ya melihat Ka'bah, ya. Ini saya tampilkan dulu. Bisa kalian lihat ya, di depan ini adalah perbandingan antara Ka'bah yang sekarang dan Ka'bah pada masa lalu, ya pada masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kamu temukan perbedaan apa? Ada berhala, ada sesajen atau sesaji, ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Ka'bah yang masa sekarang, ini orang-orang lagi pada ngapain? Pada tawaf, ya. Tawaf itu dalam rangka ibadah umroh bisa, dalam rangka ibadah haji juga bisa. Jadi perbedaannya ini, ketika di masa lalu atau di masanya Rasulullah, Ka'bah itu ya seperti ini kondisinya, dikelilingi oleh banyak berhala, kemudian dijadikan pusat kesyirikan, kemusyrikan, karena di sekitar Ka'bah, ya di sekitar Ka'bah itu ada sekitar 360 berhala yang mengitarinya ini. Ya, jadi waktu itu Ka'bah penuh sesak dengan berhala. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang sekarang kan sangat amat jauh ya kondisinya. Yang dulu masih jahiliyah, musyrik, ya kemudian yang sekarang seperti ini, dijadikan sebagai pusat ibadah haji. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Kira-kira apa yang membuat Ka'bah itu yang tadinya seperti ini, jadi sekarang seperti ini? Apa yang membuat Ka'bah
bisa bertransformasi atau berubah jadi pusat penyembahan berhala, ya, di mana di sekelilingnya itu diletakkan 360 berhala sampai jadi yang seperti sekarang. Kira-kira apa peristiwa yang mengubahnya, ya, atau bagaimana prosesnya, atau adakah andil Rasulullah dalam mengubah, ya, fungsi Ka'bah yang sebagai pusat penempatan berhala sampai sekarang yang menjadi pusat ibadah haji. Kira-kira apa peristiwanya? Ada yang tahu? Tidak ada? Peristiwa apa? Ya, peristiwa Fathu Makkah. Ya, betul. Jadi peristiwa Fathu Makkah itu adalah peristiwa di mana Rasulullah SAW membuka atau membersihkan Ka'bah yang ada di Mekah, ya, dari semua kemusyrikan, semua kesyirikan yang ada. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang Fathu Makkah. Dari pembelajaran hari ini, ya, tujuannya adalah yang pertama, kita nanti bisa menganalisis atau mengamati sebetulnya Fathu Makkah ini terjadi karena adanya peristiwa apa atau latar belakang dari Fathu Makkah ini sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisis faktor-faktor pendukung keberhasilan Fathu Makkah. Ya, jadi kita akan melihat faktor-faktor apa saja yang nantinya membuat Fathu Makkah ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Tuh. Dan yang ketiga, kita akan menginterpretasikan atau mengimplementasikan atau bahasa gampangnya itu menerapkan nilai-nilai yang ada dalam peristiwa Fathu Makkah ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Setelah rangkaian perang antara kaum muslim Madinah dan Quraisy Makkah, Rasulullah ingin menunaikan ibadah umroh. Nah, selepas tiga perang tadi, ya, Rasulullah menunaikan ibadah umroh. Namun, ketika rombongan tiba di sebuah desa yang bernama Hudaybiyah, mereka dihalangi oleh pasukan Quraisy. Nah, alih-alih Rasulullah itu memaksa untuk perang, Rasulullah memilih jalan damai. Beliau itu kemudian mengirimkan utusan, mengirimkan diplomat, ya, untuk membuat sebuah kesepakatan atau sebuah perjanjian. Nah, nama dari perjanjian ini itu sesuai dengan tempat terjadinya perjanjian itu. Perjanjian Hudaybiyah. Nah, kemudian apa kaitannya perjanjian Hudaybiyah dengan Fathu Makkah? Ini kita baca. Beberapa tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, keadaan antara kaum muslim dan Quraisy sempat tenang. Namun, keterangan itu tidak bertahan lama. Salah satu sekutu Quraisy, ya. Jadi ini di poin kedua ini, ya, kebebasan bersekutu. Salah satu sekutu Quraisy, yaitu Bani Bakar, menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah itu siapa? Bani Khuza'ah itu adalah sekutunya umat Islam. Nah, jadi misalnya ini umat Islam, ini kaum kafir Quraisy. Kemudian ini suku Khuza'ah, ini Bani Bakar. Nah, Bani Bakar itu, ya, temannya ini itu menyerang suku Khuza'ah. Kemudian dibantu oleh kaum kafir Quraisy. Nah, otomatis perbuatan itu melanggar perjanjian Hudaybiyah. Poin yang mana? Poin yang pertama dan yang kedua. Nah, maka dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perjanjian Hudaybiyah ini kemudian memunculkan reaksi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, reaksinya apa? Reaksinya adalah Rasulullah menyiapkan 10.000 pasukan. Sebanyak 10.000 pasukan muslim bergerak menuju Mekah. Ya, kemudian mereka mengepung kota Mekah dari segala penjuru. Nah, ini poin pentingnya di sini. Ketika memasuki kota Mekah, salah satu sahabat memberikan pengumuman.
Ada 3 hal. Yang pertama, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Dan yang ketiga, siapa yang memasuki Masjidil Haram atau masjid-masjid lain yang ada di kota Makkah, maka dia akan selamat. Nah, dengan seruan itu, maka Mekah ditaklukkan tanpa pertumpahan darah. Jadi Fathu Makkah itu ternyata tidak berapa? Tidak ber, tidak berperang. Nah, sebetulnya ada cuplikan videonya, ya, tapi ini dalam bentuk film. Nah, ini diperingatkan dulu tadi, ada sahabat yang masuk, kemudian memberikan peringatan. Ini kedatangan pasukan Muslim ya. Tadi itu adalah gambaran peristiwa Fathu Makkah, yang mana 10.000 pasukan yang tadi disiapkan oleh Rasulullah ternyata tidak digunakan untuk perang. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mengampuni atau memberikan maaf kepada kaum kafir Quraisy. Setelah memasuki kota Mekah, Rasulullah SAW menunjukkan sikap mulia dan penuh kasih. Beliau mengampuni seluruh penduduk Quraisy yang dulu menolak dakwahnya, mengolok-olok, memboikot, mengancam, mengintimidasi, bahkan berencana untuk membunuhnya, ya, itu dimaafkan semua. Rasulullah juga melarang pasukan Muslim untuk menyakiti siapapun di kota. Nah, setelah memasuki kota Mekah, kemudian memberikan ampunan kepada kaum kafir Quraisy, kemudian Rasulullah memasuki Masjidil Haram dan berjalan menuju Ka'bah. Kemudian di sekeliling Ka'bah yang tadi berdiri berhala-berhala, ya, kemudian dirobohkan menggunakan tongkat. Ada yang meriwayatkan menggunakan panah, ada yang meriwayatkan menggunakan pedang. Nah, kemudian setelah semua berhalanya roboh, hancur, barulah Rasulullah SAW melakukan tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Ya. Oke, kalau tidak ada, supaya tidak ngantuk, ya, kita refreshing sejenak. Nah, coba semuanya berdiri dulu, boleh? Silahkan nanti bisa, mungkin ada yang sudah tahu juga game ini. Jadi kalian mengikuti gerakan dari orang yang ada di layar. Ya. Yuk, berdiri dulu biar nggak ngantuk. Yuk Mas, berdiri. Ya. Diikuti ya. Lempar. Lepas nah. Potong timunnya. Mendel. Ya. Ya, oke. Sudah lebih ini ya, biar nggak ngantuk ya tadi. Setelah menyimak penjelasan tadi dan kita menonton video YouTube tentang peristiwa Fathu Makkah, ya meskipun hanya sedikit gambarannya saja, sekarang saya minta kalian untuk berkelompok. Nah, dari berkelompok ini nanti kalian saya minta untuk mengisi lembar kerja yang sudah saya sediakan, dan lembar kerja ini nanti ada kaitannya semua dengan apa yang sudah kita pelajari, ya. Oke, sekarang silahkan membentuk
4 anggota kelompok dengan 4 orang, ya, bisa dengan depan belakangnya saja cukup. Ya. Ini saya bagikan. Silahkan. Boleh. Setelah nanti menyelesaikan LKPD, silahkan kalian bisa presentasikan di depan ya hasilnya. Nanti kita coba dengarkan bersama atau kita coba analisis bersama jawaban atau hasil dari teman-teman kalian. Sudah ya? Oh, oke. Oke, silakan maju. Yang lain tolong diperhatikan. Kita coba amati jawaban dari teman kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dibaca. Ya. Soal nomor 4 terakhir kita lihat penerapannya. Memaafkan teman yang berbuat salah. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi sudah dijawab semua, ya. Bisa ditutup kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari presentasi yang tadi sudah dilihat bersama, ya, jawabannya sudah betul semua apa belum? Sudah ya. Inti dari pelajaran hari ini adalah yang pertama tadi kita sudah tahu latar belakangnya, kemudian kita tahu faktor-faktor pendukungnya Fathu Makkah, dan yang terakhir kita bisa mengambil nilai-nilainya, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari. Ya, saya adakan kuis. Silahkan kamu scan, kamu join ke dalam kuis ini. Nanti yang mendapat peringkat tertinggi atau skor tertinggi akan mendapatkan reward. Saya mulai. Siap? Ya, 10.36 saya akhiri. 3, 2, 1. Oke. Ini dia. Ya. Tertinggi An-Nur. Ini yang tertinggi ya. Ya. Untuk hari ini, kira-kira apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Kita sudah belajar tentang peristiwanya, sudah belajar latar belakangnya, sudah belajar nilai-nilainya. Kemudian untuk penguatan di rumah, silahkan kamu kerjakan latihan soal bab yang ketiga. Ya, silahkan dikerjakan untuk penguatan di rumah supaya kalian mengulas materi kembali. Kemudian mari kita akhiri dengan membaca kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat di akhirat. Allahumma kurang dan lebihnya mohon maaf. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.